Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Di video ini kita akan membahas sebuah kisah yang terjadi di Jerman pada tahun 2009. Seorang wanita berhijab diserang pada saat di persidangan dengan menggunakan pisau sepanjang 18 cm hingga menyebabkan dirinya kehilangan nyawanya di dalam ruang persidangan. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Simak video ini sampai habis sahabat onlineku. Seorang wanita berhijab di Jerman terlibat adu mulut dengan seorang pria hingga kasusnya berlanjut di persidangan dan berakhir dengan kematian. Wanita tersebut bernama Marwa El-Sherbini. Marwa El-Sherbini lahir pada tahun 1977 di Alexandria, Mesir. Marwa lahir dan besar dari seorang ahli kimia yang merupakan ayahnya bernama Ali El-Sherbini dan ibunya bernama Laila Shams. Pada tahun 1995, Marwa lulus dari El Nasser Girls College, di mana dia berperan sebagai juru bicara mahasiswa. Kemudian Marwa melanjutkan studi farmasi di Universitas Alexandria dan memperoleh gelar sarjana dalam ilmu farmasi pada tahun 2000. Selain itu, Marwa juga memiliki prestasi sebagai anggota tim bola voli nasional Mesir pada tahun 1992 hingga 1999. Pada akhirnya Marwa pun menikah dengan seorang pria bernama Elwi Ali Okas. Lalu pada tahun 2005, Marwa dan suaminya pindah ke Bremen, Jerman. Di sana mereka kemudian dikaruniai seorang putra dan pada tahun 2008 Marwa, suami beserta putranya pindah ke Dresden, di mana Okas menjadi seorang dosen di Universitas Minuvia dan memperoleh posisi penelitian doktoral di Institut Max Planck untuk biologi dan genetika sel molekuler. Sedangkan Marwa bekerja di Rumah Sakit Universitas Carl Gustav Karus di Dresden dan di apotek lokal sebagai bagian dari program akreditasi untuk praktek farmasi di Jerman. Marwa bersama dengan teman-temannya mendirikan sebuah lembaga sukarela yang bertujuan mendirikan pusat pendidikan dan kebudayaan Islam di Dresden. Pada 21 Agustus 2008, Marwa mengalami sebuah peristiwa yang mana terlontarkan kata-kata yang tidak enak dari seorang pria hingga berlanjut ke proses hukum. Pria itu bernama Alex Wins atau Alexander Wins. Alex lahir di Perm, Rusia pada tahun 1980. Setelah lulus sekolah, Alex menyelesaikan program pelatihan kejuruan sebagai penjaga gudang. Lalu pada tahun 1999, setelah pemeriksaan medis untuk wajib militer, Alex dibebaskan dari wajib militer di Angkatan Bersenjata Rusia. Diduga Alex mungkin menderita psikosis yang parah dan kronis. Hingga akhirnya pada tahun 2003, dia berimigrasi ke Jerman dan memperoleh kewarganegaraan Jerman karena asal etnisnya. Di Jerman, dia bekerja sebagai tukang bangunan. Kasus Marwa dan Alex bermula saat Marwa sedang bermain dengan putranya di taman bermain umum di distrik Johannstadt, Dresden. Saat itu juga ada Alex yang mengajak keponakannya bermain di taman itu. Putra Marwa dan keponakan Alex berebut ayunan dan menyebabkan pertengkaran adu mulut antara Marwa dan Alex. Namun tidak disangka, Alex mengeluarkan kata-kata yang tidak enak kepada Marwa. Alex juga menyebut kalau Marwa seorang Islamis dan teroris karena pakaiannya yang berhijab. Adu mulut pun terus terjadi dan disaksikan banyak orang. Orang-orang yang melihat mereka mencoba untuk menengahi dan melerai keduanya. Tapi sayangnya Alex terus saja mengeluarkan kata-kata yang tidak enak. Hingga akhirnya kejadian itu dilaporkan kepada pihak berwajib. Tak lama kemudian 4 petugas kepolisian dengan menggunakan 2 mobil tiba di tempat kejadian. Marwa dan Alex pun lantas diinterogasi petugas kepolisian tentang apa yang sebenarnya terjadi. Usai diinterogasi, Marwa lantas dibawa pergi dengan salah satu mobil petugas kepolisian. Dan kasus ini sendiri juga sampai ke meja hijau. Alex kemudian didakwa dengan pidana pencemaran nama baik dan diberikan perintah penalti untuk membayar denda sebesar 330 euro. Namun dia keberatan dan menolak membayar denda tersebut. Alex diadili di pengadilan distrik Dresden.
Dia dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan didenda 780 euro pada November 2008. Selama persidangan, Alex mengklaim dirinya melontarkan kata-kata yang tidak enak kepada Marwa merupakan hal yang sah-sah saja. Alex juga menuturkan kalau orang seperti Marwa itu bukanlah manusia. Jaksa penuntut umum kemudian mengajukan banding atas putusan tersebut dengan tujuan hukuman penahanan. Alex juga mengajukan banding atas putusan tersebut dan kemudian diberikan pembela yang ditunjuk oleh pengadilan. Pada sidang banding di pengadilan daerah di Dresden, pada pagi hari tanggal 1 Juli 2009, 9 orang hadir di ruang sidang. 3 hakim, jaksa penuntut, Alex sebagai terdakwa, pembela yang ditunjuk pengadilan, Marwa sebagai saksi untuk penuntutan, dan suami serta putranya sebagai pengamat. Tidak ada petugas keamanan yang hadir dan tidak ada pemeriksaan keamanan terhadap individu dan harta benda mereka yang dilakukan. Ini adalah prosedur umum untuk kasus-kasus tanpa antisipasi masalah keamanan atau kehadiran orang yang ditahan. Selama persidangan, Alex tampak diam. Namun, dia menyatakan bahwa orang Jerman tidak boleh bergaul dengan orang asing. Marwa juga bersaksi di pengadilan. Usai menyelesaikan kesaksiannya, Alex mengajukan pertanyaan tambahan, mengapa Marwa ada di Jerman? Namun pertanyaan itu ditolak oleh hakim. Tak lama kemudian, karena tidak mau menunggu sampai sidang selesai, Marwa lantas memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat sidang. Ketika Marwa, suami beserta putranya berjalan mendekati pintu, tiba-tiba Alex mendekati dan menyerang Marwa dengan menggunakan pisau sepanjang 18 cm yang dia sembunyikan di dalam tas ranselnya. Marwa menerima lebih dari 15 luka tusukan di tubuh bagian atas dan lengannya. Melihat istrinya diserang, suami Marwa berusaha untuk melindunginya. Namun dia juga diserang dan mendapatkan luka tusukan setidaknya 16 kali di kepala, leher, tubuh bagian atas, dan lengan. Pembela Alex kemudian mencoba membantu Marwa dengan menghalangi Alex menggunakan meja dan kursi. Putra Marwa juga terluka saat diantar ke tempat aman. Sekitar pukul 11.23, hakim lantas menyalakan alarm keamanan. Seorang petugas kepolisian yang berada di pengadilan segera tiba di tempat kejadian. Namun, laki-laki sudah jatuh ketimpa tangga. Petugas polisi tersebut justru salah sasaran. Dia mengira Okas yang melakukan penyerangan itu, dan polisi tersebut malah menembak kaki Okas bagian atas. Petugas kepolisian pun lantas menangkap Alex setelah diberitahu oleh hakim bahwa Okas bukan penyerangnya, melainkan Alex lah yang melakukan penyerangan itu. Saat ditahan, Alex melawan dan memohon kepada petugas polisi untuk menembak mati dirinya. Okas yang terluka parah akibat serangan itu mengalami koma selama 2 hari. Dia kemudian dirawat selama beberapa minggu di sebuah rumah sakit dekat Dresden karena luka tusuk dan tembak. Sedangkan Marwa meninggal di gedung pengadilan pada pukul 11:07. Diketahui juga saat itu Marwa sedang mengandung 3 bulan. Alex ditahan atas dugaan pembunuhan Marwa El-Sherbini dan percobaan pembunuhan terhadap Okas. Alex secara resmi didakwa dengan pembunuhan, percobaan pembunuhan, dan penganiayaan berat oleh kantor kejaksaan pada 25 Agustus 2009. Dalam dakwaan tersebut, jaksa menyatakan pengkhianatan dan kedengkian berdasarkan kebencian terhadap orang non-Eropa dan Muslim sebagai motif dari kasus ini. Persidangan berlangsung di bawah pengamanan ketat karena dugaan ancaman pembunuhan terhadap Alex. Pada hari pertama persidangan, seluruh jaksa penuntut yang terdiri dari 8 pengacara dari Jerman, Perancis, dan Mesir hadir di pengadilan. Terdakwa Alex tiba di pengadilan dengan mengenakan topeng, kacamata hitam, dan jaket berkerudung. Hakim meminta Alex untuk melepas penutup kepalanya dan memastikan nama dan tanggal lahirnya. Alex pun menurut kecuali melepas kacamata hitamnya. Di hari ketiga persidangan, Alex mengalami cedera yang disebabkan oleh dirinya sendiri dengan membenturkan kepalanya ke meja. Alex didiagnosis menderita hematoma dan dugaan cedera otak traumatis. Tetapi dinilai layak untuk diadili setelah pemeriksaan medis berbasis rumah sakit. Sambil melanjutkan perilaku tidak patuh dan merusak, Alex untuk sementara ditahan oleh 9 petugas keamanan di pengadilan.
Argumen penutup disidangkan pada tanggal 9 dan 10 November 2009. Penuntut dan rekan penggugat menuntut hukuman atas pembunuhan dan percobaan pembunuhan dengan spesifikasi hukum kejahatan keji. Pada 11 November 2009, Alex Wins dinyatakan bersalah atas pembunuhan Marwa El-Sherbini dan percobaan pembunuhan terhadap Okas dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Pada tanggal 6 Juli 2009, sekitar 2000 muslim dari komunitas Mesir dan kebangsaan lain di Jerman mengadakan sholat jenazah Marwa El-Sherbini di Masjid Dar al-Salam di Berlin. 5 hari kemudian, sebuah peringatan publik diselenggarakan oleh kelompok-kelompok hak sipil di Dresden dan dihadiri lebih dari 1000 orang, termasuk duta besar Mesir dan pejabat dari negara bagian Saksoni. Mawar putih dan foto Marwa El-Sherbini dan keluarganya ditempatkan di luar balai kota Dresden. Pada bulan Desember 2009, Kementerian Kehakiman di Saksoni mengumumkan rencana untuk memperingati kematian Marwa El-Sherbini dengan sebuah plakat peringatan di gedung pengadilan daerah. Plakat ini akan berbunyi dalam bahasa Jerman dan Arab. Marwa El-Sherbini, dia menjadi korban Islamofobia dan xenofobia. Dengan martabat dan keberanian moral yang terpuji, dia bertahan dari ini. Pada Juli 2010, 1 tahun setelah pembunuhan itu, sebuah asosiasi warga setempat menyelenggarakan instalasi seni peringatan di Dresden untuk mengenang hilangnya nyawa akibat kejahatan keji dan sebagai simbol melawan rasisme dalam kehidupan sehari-hari. 18 prasasti beton berbentuk pisau dipajang sementara di berbagai tempat umum untuk mewakili 18 luka tusukan pisau yang dilakukan pada Marwa El-Sherbini. Pada Oktober 2012, beasiswa untuk mengenang Marwa El-Sherbini diberikan untuk pertama kalinya. Beasiswa itu didanai bersama oleh pemerintah kota Dresden dan pemerintah negara bagian Saksoni. Marwa El-Sherbini Stipendium Farewell to Hate and Tolerance bertujuan untuk mengembangkan pemimpin masa depan yang mendukung kebebasan, demokrasi, dan hak asasi manusia. Ini diberikan kepada mahasiswa pasca sarjana yang terdaftar di institusi pendidikan tinggi di Dresden. Kisah kematian Marwa El-Sherbini akan terus dikenang sepanjang masa, baik oleh publik Jerman maupun internasional. Marwa kemudian dijuluki sebagai The Hijab Martir karena Marwa dibunuh hanya karena Marwa adalah seorang wanita muslim yang tidak malu menunjukkan identitasnya sebagai muslimah dengan memakai jilbab dan berjuang mempertahankan kehormatan diri dan agamanya di saat banyak muslimah lainnya yang masih belum menutup auratnya. Sekian dari kisah ini, bagaimana menurut sahabat onlineku tentang kasus ini? Bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat onlineku tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas. Dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram Teguh Story Channel, atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.